Tema hari ini saya kasih judul Kaulah Sahabatku. Kaulah Sahabatku. Bapak Ibu, kami mohon semua mengatakan tema ini ya, sambil melihat kanan kiri, depan, katakan kaulah sahabatku. 1, 2, 3. Kaulah sahabatku. Sekali lagi, kaulah sahabatku. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, apabila kita memiliki teman atau sahabat, itu merupakan suatu anugerah bagi kita, setiap orang, sebagai makhluk hidup yang bersosialisasi, hidup yang berkelompok, hidup yang berdampingan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, perbedaannya teman dengan sahabat. Kalau teman hanya memiliki sifat hubungan yang biasa, tetapi kalau sahabat, sebuah hubungan pertemanan yang dekat sekali dan menjadi sangat akrab, bahkan sampai seperti saudara sendiri. Amin saudara, inilah sahabat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita ini? Berapa tahun kita mengenal Tuhan? Berapa tahun kita berkenalan dengan Yesus? Saudara yang Tuhan kasihi, apakah kita sebagai teman aja? Atau kita sebagai sahabat? Atau sekarang lagi tren-trennya adalah kawan? Sebab kalau teman tersinggung sedikit, pasti akan pergi, saudara yang Tuhan kasihi. Apalagi kawan, sekalipun satu perjuangan, tetapi kalau tidak sependapat, maka kawan menjadi lawan. Berbeda dengan sahabat. Mari kita tanyakan sama Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Klik. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang Tuhan kasih, luar biasa. Garis bawah itu. Jadi kita sebagai sahabat-sahabat Kristus, sahabat Yesus, itu ternyata ada syaratnya. Bukan sekedar biasa, tapi ada syaratnya. Jikalau, itu kata-kata jikalau, apabila kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang Tuhan kasih, menjadi sahabat Kristus, sahabat Yesus, jikalau apabila kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa sih yang Tuhan perintahkan? Coba klik 15:12 Yohanes. Saudara yang Tuhan kasih, inilah perintahku, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi tugas kita adalah saling mengasihi sesama. Saling mengasihi karena apa? Yesus sudah mengasihi lebih dulu kepada saudara dan saya. Ya, tentunya kita hafalkan semuanya tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bahkan di ayat yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita lihat bagaimana kita menjadi sahabat Yesus, ada kriterianya, ada dasarnya. Saya ambil cuma 3 dasar aja, ya, yang terpenting, yaitu kasih, percaya, setia. Ini mungkin ada yang lain, ada yang bisa tambahin, tapi hari ini dasar yang penting menjadi sahabat-sahabat Kristus adalah kasih. Ya, kalau kita jabarkan kasih itu luar biasa, nggak cukup 1 jam. Tanya Pak Sewito, pasti nggak cukup membahas kasih. Ya, tapi hari ini saya akan persingkat aja. Kasih, percaya, dan setia untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus. Yang pertama tentang kasih. Coba klik pasalnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-13. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Ini Yesus. Ya, seringkali kita lalai dalam hal ini. Padahal Yesus sudah mengorbankan dirinya ya di kayu salib untuk sahabat-sahabatnya, saudara dan saya. Bila kita mau melakukan perintah-perintahnya, luar biasa ya. Seringkali kita mengasihi seseorang hanya sebentar, kemudian kita tinggalkan. Tetapi Yesus sampai mengorbankan dirinya, ya, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat saudara dan saya. Ada amin, saudara? Haleluya. Amsal 17 ayat 17, coba klik lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Coba kayang. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, coba perhatikan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, atau lagi setiap tahun. Kalau hari Natal doang, enggak. Bukan karena hari Natal kemudian dapat hadiah, itu namanya kasih. Bukan itu. Tuhan memperjelas ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, setiap saat, kapanpun, tetap memperhatikan. Luar biasa. Apalagi seorang saudara dalam kesukaran. Tak kalah kita dalam kesukaran, tak kalah kita dalam kesulitan apapun, Tuhan memperhatikan kita. Ada amin, saudara yang Tuhan kasih. Bahkan di dalam ayat yang Amsal 18, saya tidak ada di situ, nggak ada di situ, Pak, nggak ada. Klik lagi tadi ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Luar biasa ini ya. Amsal 18:24 itu mengatakan lebih karib, sahabat itu lebih karib daripada saudara kandung makan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, semuanya pasti melihat cerita Nabi Ayub, bukan saya ya, Nabi Ayub. Haleluya ya, jelas semuanya sudah hafal, tapi saya akan memperjelas sedikit. Tak kala dia ada di dalam puncak keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, semua teman-teman mengelilingi mereka. Bahkan saudara-saudaranya pun pada kumpul di situ. Apalagi ceritanya Ayub itu suka berderma, ya, suka membantu. Tetapi apa boleh buat? Tak kala Tuhan izinkan semua terjadi, anaknya meninggal semua, kekayaannya ludes, bahkan dirinya sakit penyakit yang luar biasa. Kemudian dia merobek-robek pakaiannya, cukur rambutnya semua, dan dia duduk bukan di sofa, bukan di ranjang, tapi di tanah yang berdebu. Bayangin, sambil garuk-garuk dengan kaca, dengan genteng, tubuhnya, bayangin. Bahkan istrinya sendiri di dalam pasal yang kedua ayat 9 di sana dikatakan, masih bertekunkah engkau? Engkau masih salehkah? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah kau. Coba bayangin, istrinya pun demikian. Apalagi teman-temannya satu persatu meninggalkan semua. Ya, saudara-saudaranya pun tidak memperhatikan keadaan Ayub. Semuanya meninggalkan. Bayangin, hanya 3 sahabat yang setia. Lihat ceritanya di sana, Elifas, Bildad, dan Sofar. 3 ini mendengar keadaan Ayub itu. Dia ingin menyampaikan bela sungkawa. Dia ingin memberikan satu penghiburan. Dia datang dari berbagai daerah. Mereka berkumpul melihat keadaan Ayub. Namun apa boleh, di dalam pasal yang kedua itu diceritakan ayat 11 sampai berikutnya. Di sana setelah datang melihat dari jauh, dia tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan dia menangis, menjerit.
Luar biasa, dia merobek-robek jubahnya, ya, sambil dia menaburkan abu ke atas kepalanya. Lalu dia duduk di samping Ayub. Bayangin, 7 hari 7 malam dia duduk berdiam, tidak bicara apa-apa. Karena apa? Karena ia melihat keadaan Ayub yang begitu sengsaranya luar biasa, penderitaannya luar biasa. Itu sahabat, saudara yang Tuhan kasih. Istrinya meninggalkan, saudara-saudaranya meninggalkan, tetapi sahabat yang setia mau duduk bersama-sama melihat keadaan Ayub demikian. Dia bela sungkawanya luar biasa. Bildad, Elifaz, Sofar, sahabat yang setia mau berbagi rasa penderitaan bersama. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada satu kata-kata bijak. Sahabat adalah mereka yang tahu semua keadaan, kekuranganmu, keadaanmu, keberadaanmu, kelemahanmu, namun tetap memilih bersamamu. Berbeda dengan ketika orang lain atau teman-temannya meninggalkan kamu. Ini luar biasa. Bahkan kata-kata bijak salah satunya mempunyai sahabat yang sejati. Satu sahabat yang sejati lebih baik, lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya mementingkan diri sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita semua pagi ini, kaulah sahabat-sahabatku. Kita mau meresponi perkataan Yesus, perintah Yesus bahwa kau sahabatku, lakukanlah perintahku, perhatikanlah sesamamu. Luar biasa. Oke, yang kedua, percaya. Ya, yang kedua adalah percaya. Kita baca di dalam Amsal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Luar biasa. Kalau kita percaya, ya, kepercayaan itu kalau setengah-setengah itu masih berarti masih curiga, masih was-was, masih takut. Kita harus sepenuh hati percaya kepada Tuhan sebagai sahabat kita. Amin, saudara yang Tuhan kasihi. Klik nomor Ibrani 13 ayat 5b. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Ya, sekalipun kita dalam keadaan kekurangan, mungkin kepapaan kita, penderitaan kita, ingat, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang-sekarang ini, sakit penyakitkah, kesendiriankah, atau kita dalam keadaan yang tidak, ya, buntu, persoalan-persoalan yang begitu rumit di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Yesus, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita teringat ada satu kata, mengapa kita membutuhkan sahabat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat contoh. Klik pemenang Oscar yang berdurasi cuma 1 menit. Kita lihat bersama-sama. Haleluya. Kita lihat keadaan.
Haleluya. Saudara yang Tuhan kasih, inilah contoh saudara, ya. Haleluya. Ini contoh, ya. Haleluya. Itu kumbang aja mengerti keadaannya. Nanti seperti kembali yang tadi, ya, bahwa kumbang aja mengerti keadaan. Tak kalah sahabatnya itu tidak berdaya, tak mampu semua. Mama aja lihat dari oke. Situ sebentar. Ya, keadaan itu pun sahabat-sahabatnya, tak kala mereka melihat ada kelemahan, ada kekurangan, dia datang. Tak berdaya dia tolong. Tak kala dia menolong pun tidak mampu, maka dia punya sahabat-sahabatnya untuk datang menolong dia. Ya, untuk datang menolong. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kumbang aja mengerti pertolongan tak kalah sahabatnya dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kami bersyukur di GBI Bethel kami yang adanya wadah yang bernama Komsel. Kalau di Bandung namanya Bikom. Ya, itu suatu wadah persekutuan. Tak kalah mungkin saudara kita ada yang perlu didoakan, kita pun sambut mendoakan mereka. Kita berunding, mereka doakan. Mungkin perlu bantuan apapun yang dia butuhkan. Dari tim-tim inilah yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menolong, untuk membantu, baik secara finansial. Kami bersyukur tim doa-doa kita maupun doa pagi kita, Komsel, ada pribadi-pribadi Kristus di dalamnya, yaitu untuk memperhatikan sahabat-sahabatnya. Kita doakan mereka yang lemah, kita doakan mereka yang sakit. Inilah tujuan-tujuan kita untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ada amin saudara, biarlah ini terus. Tak lagi istri saya juga mengalami hal-hal yang demikian, sakit, ya, sampai perlu pendanaan dan sebagainya. Tuhan memperhatikan melalui sahabat-sahabat yang Tuhan gerakan hatinya. Oh, luar biasa, tak pernah kita pikirkan Tuhan sudah sediakan melalui sahabat-sahabat yang setia. Ada amin saudara yang Tuhan kasih. Mari kita ke yang ketiga. Ya cepat. Yang ketiga, setia. Ya, setia. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan udah jelas. Kesetiaan, setia, sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip hidup yang telah dibuat, tegak lurus. Kesetiaan itu tegak lurus, bukan malah mengkhianati. Oh, luar biasa. Kesetiaan itu tegak lurus saudara yang Tuhan kasih. Artinya tak kalah dikhianati, sakitnya di sini. Oh, haleluya. Yesus pernah dikhianati oleh Yudas Iskariot, dijual hanya 30 keping perak. Dia tersalib untuk saudara dan saya. Dia setia sampai mati karena saudara dan saya. Oh, haleluya. Kesetiaan yang luar biasa. Apa yang dapat memisahkan kita? Apakah penderitaan atau sakit penyakit yang dapat memisahkan kita, saudara? Makanya ada jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan yang tersinggung sedikit kemudian meninggalkan Tuhan, yang kemudian dia tidak diperhatikan pun dia meninggalkan Tuhan. Sangat-sangat disayangkan pengorbanan Yesus di kayu salib yang luar biasa menebus dosa kita, hanya gara-gara tidak diperhatikan.
pelayanannya ditinggal hanya karena tidak dianggap. Pelayanannya pun jemaat itu meninggalkan Tuhan. Apakah sejauh itu kita mau? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada waktu istri saya meninggal, beberapa minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, nggak tahu, angan-angan pikiran saya ingin pergi jauh, meninggalkan rumah, ingin pergi jauh dalam. Anak-anak pun saya tak tinggal, pengen nggak kemana. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan. Saya mau pergi. Kemana Tuhan akan tuntun saya? Baik untuk kemana lah, mau keluar pulau, kemana? Tunjukkan jalan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan nggak izinkan. Pendoa, sahabat-sahabatku menasihatin terus. Kau harus kuat. Kau harus kuat. Kau masih ada 1 anakmu, Sam. Kau harus melanjutkannya. Kau harus yang membimbingnya. Kau harus yang menyelesaikannya. Detik itulah aku berdoa, Tuhan, ku serahkan semuanya kepadamu. Kalau memang bukan kehendak-Mu, jangan terjadi dalam hidup kami. Aku tidak mau meninggalkan Engkau. Aku tidak mau meninggalkan pelayanan. Aku tidak mau meninggalkan hubungan aku dengan Engkau, Tuhan. Karena Engkau sudah setia. Tuhan sudah setia lebih dulu mati untuk saudara dan saya. Apakah gara-gara sesuatu penyakit? Atau gara-gara sesuatu yang masalah keuangan, kelaparan, kemudian kita meninggalkannya? No, tidak. Ya, Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Apa yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan yang begitu baik? Dialah adalah sahabat kita yang sejati.